Kamu mau pilih uang diganti atau mereka masuk penjara? Pilih mana? Nah, Agus maunya mereka di penjara gitu, Gus? Siapa aja? Siapa aja, Gus? Penjara, Gus. Pokoknya Agus sendiri lihat bahwa donatur yang memberi kuasa itu hanya 2 orang. Gak tahu berapa jumlah uangnya. Donatur yang memberi kuasa 2 orang, berapa duit kalian? Jangan-jangan cuma 12.000 atau 20.000, tapi bikin repot kita seperti ini. Bikin Agus kehilangan haknya, ya. Ini bukan strategi, tapi ini adalah kezaliman terhadap Agus. Ya, Agus harus lawan. Kita berhenti di perdata, tapi pidana jalan terus. Semangat, ada yang lagi mau sampaikan? Ibu angkat Agus gimana? Siap selalu mendukung Agus. Ini Ibu angkat Agus. Ini pengacara muda yang berbakat, silakan. Jaldi mungkin. Tadi sempat terjadi kekacauan ya dalam persidangan ini ya, terutama pengacara donatur ya. Dia sama sekali tidak punya etika untuk mencabut surat kuasa. Dia main-main mencabut gugatan maupun mencabut kuasa. Dia menggugat Agus kemudian mencabut kuasa. Padahal surat pencabutan kuasanya tidak ada sama sekali. Dia membacakan menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi. Untuk itu diduga ya surat kuasa itu palsu. Untuk itu kita akan segera lapor polisi terhadap pengacara-pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu di hadapan hakim ya, bahwa yang faktanya surat kuasa itu 500 orang, tetapi di hadapan majelis hakim terbukti hanya 2 orang. Ini ada rangkaian kebohongan memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu majelis hakim ini. Untuk itu 4 orang termasuk Pak Blebon maka akan kita laporin memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim. Sebenarnya dia kayak nahan nangis, tapi saya nggak mau nangis. Nanti kalau saya nangis saya dibilang lemah lagi. Tapi kondisinya memang saya diserang sama laki-laki. Tapi saya marah, baru kali ini saya benar-benar marah. Karena apa? Ini uang bukan uang kecil, tapi uang besar. Kemensos tidak mungkin gegabah berarti menerima laporan. Mereka tahu kok, dari awal kita ngomong sama Dirjen mengatakan uang itu untuk bermanfaat Agus. Bayangkan belum ada manfaatnya buat Agus, tiba-tiba kalian bagi-bagi ke bencana alam ya. Itu kan peruntukan yang berbeda. Jadi siap-siaplah mereka nanti untuk dihukum semuanya. Kita hanya ingin agar uang tersebut dialihkan kepada pihak yang lain. Itu saran. Itu adalah satu bentuk anjuran kami para kuasa hukum donatur, karena bagi kami kalau uang tersebut terlalu lama ada di dalam rekening yayasan itu tidak baik. Kita nggak akan lagi ribut-ribut, nggak usah ketemu lagi, nggak usah lagi telepon-teleponan, nggak usah lagi WA-WAan, ya, nggak usah lagi ada mediasi, nggak usah cari mediasi ya. Apa yang kamu lakukan silakan, pakai otakmu, pakai akalmu, pakai pikiranmu, pakai caramu sendiri. Hadapi orang susah ini, hadapi kami yang betul-betul idealis yang hanya ingin tahu itu. Jangan permainkan Agus. Itu sebagai sebuah permainan bagi mereka ya diolok-olok, kayak itu kan kerja mereka, ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu. Ya apapun olok-olokan mereka sebagai ini ya, mereka sama netizen nih saya lagi yang jadi korban, begitu terus gitu, sampai kapan gitu. Menurut kami apa yang dilakukan oleh Yayasan Geri dan Densu itu sudah sesuai dengan prosedural hukum. Ketika mungkin nanti di pengadilan diminta diaudit pengeluaran di sana sudah siap kah? Karena kan itu berbentuk barang ya. Ya, Geri udah siapkan itu. Geri nanti akan kasih, dan saya udah bilang sama Geri dari pihak yayasan, jangan ada kecurangan Ger, karena kalau ada kecurangan saya nggak akan bantu. Karena saya orang lurus dan saya harap Geri juga lurus. Jangan Geri belok-belok, supaya Geri keluar dari masalah ini juga dengan baik, karena Geri juga punya keluarga. Buat Bang Densu, sabar-sabar Bang, gitu kan. Terima kasih Abang udah banyak bantu Teteh dari awal sedemikian rupa sehingga akhirnya sekarang dijebak, dipermainkan seolah-olah Abang adalah seperti itu. Aku berdiri paling depan, aku siap untuk menjelaskan, dan di sinilah aku jelaskan bahwa itu semua tidak seperti yang diframingkan. Tapi pesannya buat Bang Parat dan Agus seperti apa? Ya, kembalilah sesuai dengan kesepakatan yang Bang FA sendiri sepakati di Kemensos gitu ya, bahwa akan mengerucut, berdamai, dan
ya kita bisa lihat lah di sini kan beliau memang tidak tampil di depan gitu kan, tapi menambahkan Bang AL, menambahkan yang lain, ya macam-macam gitu kan. Tapi memang ya sudah, kalau memang keinginannya tetap seperti itu, mungkin di rapat pengurus yayasan yang baru di 2025 kita akan ambil sikap dengan tegas. Pengacara nggak laku, pengacara gondrong, ya, nggak usah bikin-bikin status dengan background warna-warna pink, nggak malu, seleranya selera perempuan, nggak malu pengacara hidung bengkak, so bilangin bunda katanya muka bunda kalau tanpa filter mukanya kayak obeng, nah muka lu bengkak, muka lo aja bengkak, hidung lo bengkak, semua serba bengkak, kayak orang terendam di air laut, kayak mayat terendam di air laut, bengkak-bengkak. Nggak malu, pengacara nggak laku, pengacara tanpa ilmu. Taunya cuma teriak-teriak, ngadu domba sana sini, bikin huru hara, bikin keributan, bikin masalah, yang kecil jadi besar. Kau dalam body shaming ya, kau bilang aku muka aku tua segala, kau bilang muka aku jelek, kalau tanpa filter kayak obengnya, jangan body shaming kau jadi pengacara ya, pengacara nganggur, pengacara nganggur, pengacara nganggur, pengacara belatung, pengacara belatung, ya. Ada ya hari gini ya, pengacara ribut sama masyarakat. Di Jerman itu nggak ada loh. Belum pernah kedengar di telingaku. Mungkin di satu dunia pun belum ada. Cuman di Indonesia doang. Dan modelnya cuman dia. Nggak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang lain. Aku tidak pernah mendengar seorang pengacara melapor. Terutama melapor masyarakat. Nggak pernah aku dengar. Kayaknya cuman dia deh. Cuma si hidung bengkak. Biasanya pengacara itu membela masyarakat yang ada masalah. Ya, bukan dia cari masalah, bukan dia membesar-besarkan masalah, bukan dia lapor sana lapor sini. Ngapain lapor-lapor? Hah? Ikut aja tuh main acara lapor pak itu, ya. Kerjaannya cuma bisa ngelapor aja, cari duit. Jelas cari duit, iya kan? Hidup cuma bisa ngelapor aja, melapor. Kapan kau melapor sama malaikat? Ya. Bagi saya yang memahami sedikit peta-peta hukum, untuk memukul orang sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Urus tuh UMKM tuh, urus UMKM. Ya, jangan begitu, urus UMKM. Saya sampai sekarang bukan perempuan, saya laki-laki. Masuk penjara suatu kehormatan bagi saya. Saya bukan pencuri, saya bukan perampok. Silakan Farhad Abbas, saya tantang kamu laporin saya, laporin. Mau saya lihat kamu bungkam mulut saya, silakan. Masuk penjara pun saya siap. Kehormatan bagi saya membela orang yang saya anggap benar, ya. Lalu kamu laporkan saya masuk penjara, mangga silakan. Yang penting saya tidak merampok, saya tidak mencuri, saya tidak ngibuling orang, saya tidak bodoh-bodohi orang. Almarhum orang tua saya masih mempunyai rasa hormat dan bangga terhadap anaknya ini. Setidaknya itulah jawaban malam ini saya sampaikan sama Farhad Abbas. Oke, saudaraku silakan. Kalau bisa kasus Agus kita handle lah, aku bilang. Maksudnya kita lepasin. Kenapa aku bilang begitu ya? Ini kasus nanti kan memakan waktu sampai 2 tahun. Di pengadilan negeri aja itu 6 bulan. Banding 6 bulan. Kasasi lagi. Kan? Lagi nanti itu 1 harian loh. Kita ke Tangerang nanti pasti ada uang bensin. Isi yang mobil berapa 300.000 ya. Kita misalnya sidang jam 10, itu belum tentu jam 10, ngaret sampai jam 2. Selesai jam 4. Dari jam 4 ke rumah malam. Jadi sangat membuang waktu, baru golnya pun tidak ada. Golnya artinya kita dulu kalau menangani perkara yang lain ya, ada sukses fee yang kita tunggu. Sukses fee ini lumayan loh kalau kita berhasil, bisa beli rumah 2 unit, bisa beli mobil cash, mobil-mobil yang harga 1 miliar ya bisa. Karena sukses kita itu bisa mencapai 3 miliar dari perkara yang profit ya. Tapi untuk kasus Agus tidak ada. Oke lah, nanti Agus memberikan ini Pak juga untukmu 10 juta, terima kasih. Kalau ini bocor kemana-mana, saya akan dihujat lagi sama netizen. Jadi ngirim itu juga takut. Sementara kita butuh biaya hidup ini ya, butuh biaya menggaji admin, OB, setoran ke rumah, bayar kontrakan bagi yang kontrak, kos kan. Jadi saya realistis saja sebagai kepala yang menangani perkara Agus. Jadi saya minta kalau bisa bukan apa-apa kita lepasin aja. Tapi belum kita meetingkan. Tapi suara sudah lebih besar. Melepaskan suaranya sudah lebih besar. Berarti memang sebagian besar ingin melepaskan. Iya. Sudah 70% lah. 70%. Tapi belum difinalkan. Dengan berbagai
Aku sedih banget. Aku sedih banget. Jangan dibawa